ngobrol-ngobrol sebentar ya untuk saling memotivasi tentang hidup dengan menjalankan ATP. Oke Bapak Ibu, materi kali ini kita tentang niat ya, niat. Jadi niat ini merupakan starting awal ketika kita mau menjalankan ATP, mau menjalankan amanah kita ya. Kalau di dalam kita melakukan sesuatu itu niat ini bisa menjadi sebuah positioning jiwa kita. Jadi begini Bapak Ibu, seperti materi yang kemarin tentang pengosongan takholi ya, takholi. Maka ketika kita berniat itu sebenarnya kita mengosongkan dari tujuan apapun kecuali hanya Allah, menjalankan perintah Allah. Takholi itu mengosongkan. Jadi ketika kita melakukan sebuah aktivitas, maka kosongkan dari niat apapun. Ada seorang kawan, bagaimana kalau saya seorang ibu apakah menyuruh anak belajar sesuai dengan jam yang sudah ditentukan agar dia mendapatkan nilai yang baik, itu termasuk salah? Iya. Baik Bapak Ibu, kalau kita menggunakan konsep ATP, maka ini salah ya, salah. Walaupun ya banyak yang melakukan juga, tapi ini kalau di tingkat level lebih lanjut ini salah. Karena apa? Niatnya sudah mencari nilai, menyuruh anak belajar, memerintah anak belajar ya, mengontrol anak belajar, tapi niatnya adalah untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, ini salah. Ya sudah, sebagai orang tua niatnya ya Allah aja. Perintahnya apa? Perintah Allah, amanahnya anak, tandanya waktunya belajar, perintahnya suruh belajar. Ya sudah. Jadi menyuruh anak belajar itu karena Allah, bukan karena benar. Ini niat ya, niat awal ini penting karena ini terkait dengan pengosongan, takholi. Jadi sudah aplikatif ya Bapak Ibu tentang takholi, tahali, tajali. Takholi itu pengosongan dari tujuan apapun. Jadi nanti kita akan menemukan suatu hal yang surprise untuk kita ketika kita menjalankan dengan niat pengosongan, dengan apa? Dengan kita melakukan pengosongan dulu ya, di dalam niat itu, di dalam sebelum melakukan satu aktivitas. Nah Bapak Ibu, terjadinya permasalahan ketika menjalankan amanah-amanah Allah itu ternyata karena tidak kosong. Ada niat lain, ini jadi masalah. Baik Bapak Ibu. Nah ya, oke, ini kawan-kawan juga sudah banyak yang hadir ya. Bapak-bapak, Ibu, kita membahas tentang niat. Innama a'malu biniat. Innama a'malu biniat. Sesungguhnya mengawali perbuatan itu dengan niat. Jadi niat ini akan menimbulkan sebuah energi, betul nggak Ibu? Ya, membuat energi. Nah, ketika niatnya itu diawali dengan takholi sekali lagi, takholi itu niat tidak ada niat selain ke Allah, tidak ada niat selain menjalankan perintah Allah, ya, maka energinya itu ya ibarat listrik itu lostrum. Lostrum itu apa? Lostrum itu
ya ya besar gitu ya, besar. Nah, karena apa? Tidak ada beban, tidak ada beban apapun. Ketika niatnya itu sudah loss gitu, tidak ada beban. Maka ada orang pernah mungkin Bapak Ibu mendengar orang yang ikhlas. Itu orang yang ikhlas itu tidak mudah capek. Nah, orang yang ikhlas itu tidak mudah capek. Kenapa? Karena dia loss. Karena dia tidak terbebani dengan tujuan-tujuan selain ke Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kita belajar tentang makrifat, entah itu pakai DNSA, 3T, ATB, pakai istilah-istilah taholi, tahali, tajali, itu adalah harus bisa teraplikasikan ya. Maka aplikasi di dalam belajar taholi, tahali, tajali ini dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, peran kita sehari-hari. Maka kemarin kita bahas tentang taholi yaitu pengosongan ego. Jadi bagaimana kita itu misalnya kita menjadi seorang ibu atau ayah atau orang tua itu memerintah anak untuk belajar, maka kosongkan dulu egonya. Ego sebagai orang tua, ego sebagai ayah, ego sebagai ibu. Maka nanti gaya penyampaiannya akan berbeda. Ya, gaya penyampaiannya akan berbeda. Gayanya itu akan lebih apa ya? Kita sendiri kadang-kadang kaget dengan gaya kita sendiri. Karena seperti ada ilham untuk menyuruh anak dengan cara begini begitu. Ya. Baik. Maka kita merubah nasib kita ini melalui niat. Modalnya niat. Ini awal ya, awal niat. Kalau niatnya salah pasti salah, niatnya benar pasti benar. Nah, di dalam niat itu tidak hanya sekedar di depan, tapi niat ini adalah sebuah positioning. Jadi positioning jiwa kita. Kalau jiwa kita itu berada di posisi yang benar, ya posisi yang benar, maka semua aktivitas baik pikiran, perasaan, perilaku fisik ini itu akan tertata semua. Ya, Bapak Ibu pernah melihat seorang anak lomba 17 Agustus itu yang apa? Kelereng di taruh apa namanya? Sendok taruh kelereng itu ya. Dia niatnya apa? Dia niatnya agar kelerengnya nggak jatuh. Tapi apa? Pikiran, perasaan, dan tubuhnya itu sudah tertata sendiri. Tidak perlu diatur, dia sudah paham. Nah, maka Bapak Ibu, ketika kita menyelesaikan sesuatu, maka posisi jiwa itu harus benar. Yang berniat itu jiwanya. Jadi jiwa ini harus betul. Harus lurus ke Allah. Nah, maka nanti ketika menjalankan aktivitas Bapak Ibu yang kita lakukan ya, saya juga sedang belajar nih di sini. Itu kita melakukan aktivitas, tubuh kita bekerja, tubuh kita menjalankan suatu, pikiran kita ya bekerja, perasaan kita ya bekerja. Tapi kesadaran kita itu lurus ke Allah. Jadi pernah Bapak Ibu melamun. Ya, melamun. Nah, itu kesadarannya kemana? Nah, itu diam kan? Nah, sekarang kita bawa beraktivitas, bawa berjalan, bawa apalah, membersihkan rumah, membersihkan lantai. Tapi kesadarannya itu tetap seperti orang melamun. Atau gini, Bapak Ibu bikin nafas. Kesadarannya kan sadar Allah, ya kan? Sadarnya itu sadar Allah. Nah, ketika beraktivitas, ya, ketika fisiknya beraktivitas, itu sadarnya tetap sadar Allah. Nah, ini latihan Bapak Ibu. Maka ada namanya latihan zikir berjalan. Zikir jalan itu zikir sambil jalan kaki itu. Jadi kakinya berjalan tapi kesadarannya tetap ke Allah.
Karena apa? Niat ini menjaga posisi kita. Seringkali kita itu begini Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan sebuah aktivitas, niat itu sudah betul di depan itu. Tapi ketika sudah melakukan aktivitas, kesadaran akan Allahnya itu lepas. Kayak enggak sadar lagi, sudah aktivitas sehari-hari gitu. Padahal namanya kesadaran itu harus on. Harus selalu on, always on. Harus selalu on. Jadi meskipun kita beraktivitas, menyapu, membersihkan apa itu, kita tetap untuk sadar Allah. Jadi tidak lepas begitu ya. Kopinya sudah siap, Om? Bapak Ibu, kopinya sudah siap. Ya, setiap pagi ngopi di sini Bapak Ibu. Nah, kopi kita ini macam-macam Bapak Ibu. Kalau ada teman dari Tasikmalaya, Pak Kopi Tasikmalaya, kita nggak minta. Tapi mereka bawa kopi khasnya masing-masing. Nanti di sini wah, yang dari Tasikmalaya, dari Bali, pernah dari Aceh itu bawa kopi. Ya. Ini kopi kadang-kadang ya kopinya dari berbagai daerah ya. Meskipun kopi itu pahit tapi ternyata berbeda-beda. Ada yang sedikit asam, ada yang agak tebel. Ayo Ibu, ini niat ya. Seringkali kita itu ketika berniat itu betul di awal, tapi setelah niat kita kerja lupa dengan posisinya. Nah, posisi kejiwaan kita. Bapak Ibu ya sudah hadir di sini ya. Ada Pak Zainal, Pak Ernita, Pak Toto, Pak Eko, Pak Perdana dari Kelang Jaya, Pak Ibu Rifata, Bu Riri, Pak Purwadi, Pak Insal, Pak Maswita, Pak Ardi, Pak Dikir Napas Jember. Wah ini Pak Pak Rahman apa ya? Wah Jember itu namanya nggak ada ya. Ada lupa saya kan. Pak Abdul Rahim, Pak Budi, ya Pak Azairin, Pak Slamet, Pak Andi, Pak Isnandar. Oke. Pokoknya kita mengawali pagi dengan ngopi bersama di Padepokan ya. Bapak Ibu yang belum sempat ke Padepokan tidak perlu kecewa itu ya, karena ada memang demikian. Cukup setiap pagi ikuti siaran saya, insya Allah kita akan mengadakan siaran-siaran untuk saling memotivasi ya. Motivasi kali ini tentang niat ya. Niat itu tadi mendudukkan posisi kita dengan posisi yang benar. Maka ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, jaga kesadarannya, jangan sampai jatuh ke dalam pekerjaan kita. Nah, sehingga kita nanti akan membuktikan petunjuk Allah itu betul-betul. Petunjuk Allah itu tidak hanya masalah ini begini-begini, enggak. Jadi sampai hati kita itu juga diberi petunjuk. Kalau hati diberi petunjuk itu akan tercerahkan, akan ringan hati kita, tidak terbebani. Perilaku pun begitu. Kadang ada yang kenapa sih saya pengen tergerak ke sana gitu. Jadi dilawan nggak bisa. Nah, gitu. Baik. Jadi dari niat Bapak Ibu. Niat ini mindset ulang. Kadang kita itu niat itu lari ke selain Allah. Maka saya katakan bahwa niat ini terkait dengan takholi atau pengosongan terhadap selain Allah. Ya, selain Allah. Jadi harus dikosongkan betul-betul selain Allah. Ya.
Oke, saya sering buat orek-orekan ya. Nanti kalau pagi itu saya buka lagi, ya, kemudian saya jelaskan ke Bapak Ibu. Karena ini sebenarnya perjalanan saya juga. Karena saya sekarang sedang mengkonsep tentang bagaimana sukses itu dari kacamata Islam, ya, sukses dari kacamata Islam. Ternyata Allah memberikan petunjuk, sukses itu bukan target, sukses itu bukan apa yang didapat, tapi sukses itu adalah proses yang dilalui dengan baik. Ya, seperti anak sekolah. Bagi orang tua, anak yang penting kamu belajar. Perkara nilai itu urusan belakang. Perkara kamu ranking atau tidak ranking, nilaimu baik atau jelek itu nggak masalah. Yang penting kamu belajar. Kalau anak pinter tapi nggak belajar, anak pinter tapi tidak tertib, nah situ. Nah, tapi usahakan prosesnya betul. Nah itu proses itu sudah kita menjalankan sebagai manusia itu, kita itu disuruh menjalankan. Maka kata Mbak Bejo di diskusi kemarin itu, di dalam Al-Fatihah itu setiap saat, setiap sholat ya, setiap sholat kita disuruh untuk ihdinas siratal mustaqim, berilah saya petunjuk jalan yang lurus. Artinya apa? Kita suruh berjalan. Artinya apa? Kita suruh berproses. Bukan cari pahala, bukan cari surga, bukan cari bidadari, ya. Tapi kita jalankan. Ini yang penting. Proses ini yang penting. Maka Bapak Ibu nikmati setiap prosesnya, nikmati setiap apa yang sedang kita lakukan, dan jaga kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Aduh, ini nggak bisa, ini gimana? Nah, mari Bapak Ibu ngopi sebentar. Iya, mantap ini kopinya. Ini kopi apa, Om? Kopi nggak tahu. Itu ada kopi Lampung juga, Om. Hai Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu ya. Ini saya buka-buka catatan. Ya, ini perjalanan saya sering saya catat. Kemudian saya sampaikan ini sebagai jejak di dunia maya. Jejak di dunia ya. Karena kalau ilham-ilham seperti ini lepas, hilang, itu tidak tersimpan, itu sayang Bapak Ibu. Dunia itu nggak akan berubah. Kelemahan orang Islam itu adalah apa? Tidak suka mencatat, tidak suka menyampaikan. Ya, makanya saya mengikuti jejak Rasulullah. Apa Rasulullah itu? Rasulullah itu penyampai. Penyampai itu ya apa yang beliau dapat, sampaikan ke para sahabat. Yang mencatat para sahabat, nanti langsung diamalkan, diperbuat. Nah, gitu, Bapak Ibu. Kalau sekarang ya dunianya sudah berbeda. Saya melakukan pencatatan sendiri dan saya sampaikan langsung secara sendiri. Ya, baik. Nah, demikian Bapak Ibu. Posisi. Oke. Nah, iya Bapak Ibu, sinkronisasi ini penting. Apa sinkronisasi? Sinkronisasi itu adalah tubuh diri kita ini, Bapak Ibu. Kita ini kan sudah sudah berniat ya. Berniat untuk menjalani hidup ini karena Allah. Dengan sadar Allah. Kalau demikian Bapak Ibu, semuanya harus sadar Allah. Ya, nggak boleh pakai ego. Nggak ada dua. Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah atau karena ego, karena Allah atau karena hawa nafsu. Baik, kita sudah milih karena Allah. Nah, kalau sudah karena Allah, berarti harus dinolkan. Berarti niat yang lain tidak boleh. Kalau kita bekerja niat duit, nggak boleh. Niat cari duit. Kalau kita bekerja untuk cari nafkah, tidak boleh. Harus karena perintah Allah. Kalau kita membesarkan anak-anak, tidak boleh
karena investasinya. Anak adalah investasi akhirat, juga tidak boleh. Jadi mendidik anak itu adalah perintah Allah. Jadi semua itu perintah Allah. Ini kalau kita sudah, jadi harus tersinkronisasi semua. Ya. Jadi ini Allah, ini ego. Allah tuh nggak mau disekutukan dengan ego, itu nggak mau, betul nggak? Syirik itu dosa besar dan tidak diampuni. Sebab apa? Ini ego ini menyaingi Allah. Maka biarkan Allah berdiri sendiri. Biarkan Allah itu tetap dengan dirinya. Jangan ada pesaing, yaitu ego. Maka ego harus kita nolkan. Maka ini namanya takholi. Ya, ini ego. Jadi kita sudah meniatkan bahwa hidup kita itu karena Allah. Ini harus kita hilangkan ego kita. Namanya pengosongan, takholi. Nah, ini sudah karena perintah Allah. Kita apa? Kita minum kopi, ini perintah Allah. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita apa? Punya burung misalnya, untuk memberi makan karena Allah. Bukan karena agar burungnya sehat, bunyinya bagus, enggak. Bahkan kita tidur pun itu karena Allah. Tidur itu karena perintah Allah. Kenapa kamu tidur? Saya diperintah Allah untuk tidur. Bukan karena kenapa kamu tidur? Saya istirahat. Bukan. Kenapa kamu tidur? Agar tubuh saya lebih sehat. Enggak. Karena perintah Allah. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi ini memang agak ekstrim ya. Semakin kesini semakin ekstrim. Tapi memang harus begitu Bapak Ibu. Syirik ini dosa besar. Dan tidak diampuni sama Allah. Maka ego itu harus dinolakkan biar kan Allah itu apa namanya, tahali, pengisian, diisi dengan Allah. Nanti biarkan tajali. Ya, tajali. Nah, baik Bapak Ibu. Itu inti daripada niat. Nanti Bapak Ibu buktikan. Bapak Ibu buktikan dengan niat karena Allah. Bapak Ibu enggak semangat Bapak Ibu untuk beraktivitas itu akan bertambah. Semangat ada satu bukan bergelora itu tidak. Tapi kayak nggak punya capek itu, Bu. Capeknya itu bisa diminimalkan. Tidak mudah mengeluh. Energinya positif. Wah, itu mantap. Insya Allah mantap itu Bapak Ibu. Ya, ini Islam ini jayanya itu ya di sini nih kalau sudah melakukan takholi. Karena sudah mengandalkan, sudah mendahulukan Allah. Nah, mudah-mudahan kajian kita tentang niat pada pagi hari ini bisa diterima ya Bapak Ibu. Kalau masalah bagaimana, masalah untuk bisa seperti itu bagaimana, itu proses, ya, itu target. Yang penting saat ini saya, Bapak Ibu tahu teorinya, how to-nya untuk mendapatkan kesuksesan itu dimulai dari niat. Ya, kita rubah nasib kita, hidup kita, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubah sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri ini apa yang kita rubah? Niat yang pertama. Niat, mindset yang benar, posisi yang benar, yaitu takholi tadi. Maka nanti akan yang merubah nasib bukan kita, Allah. Tapi syaratnya kita harus merubah diri kita dulu. Selama ini kita sholat cari pahala, ya kan? Itu rusak. Bagi ini ya, kajian yang level kita ini loh ya. Ya, karena masa Allah disandingkan dengan pahala, kan nggak bisa. Allah disandingkan dengan surga. Kamu niat sholat apa? Karena Allah apa karena surga? Kamu sholat karena apa? Karena Allah apa karena pahala? Oh, bukan karena
bukan karena surga, bukan karena pahala, tapi karena Allah. Oke. Jadi niatkan yang benar karena Allah. Nah, ini nanti akan merubah, Allah akan mendidik sholat kita menjadi lebih khusyuk. Nanti mendidik anak, berkeluarga, bermasyarakat. Itu kalau karena Allah, Allah akan bimbing. Tapi kalau karena ego itu karena nanti menimbulkan hawa nafsu, ya sudah. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah hadir di sini bersama saya ngopi bareng dari Padepokan Patrap. Alhamdulillah. Bapak Ibu, biasa aktivitas ke pagi di sini Kang Darman masak apa Kang? Ya pernah masak nasi. Kang Darman kalau pagi masak nasi Bapak Ibu. Ya, niatnya apa Kang masak nasi Kang? Karena Allah. Karena Allah. Takholi ya Kang? Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita keliling. Nah, ini kalau pagi begini, insya Allah padepokan sudah bersih, ya. Pendopo maksudnya ya. Dan sebelumnya sudah bersihkan sama Om Rindo. Kita aktivitas pagi. Nah, Om lampunya ya Om. Lampunya dimatikan. Nah, Bapak Ibu, ini kolam kita Bapak Ibu. Kolam kita. Ini kolam kita, kolam koi. Alhamdulillah, kolam kita ini Bu. Apa? Beranak. Itu kalau Bapak Ibu lihat tuh. Anaknya banyak sekali tuh. Gimana ya tadi ya? Oke, wah itu. Ini kemarin sama Kang Darman dipisah biar enggak campur dengan yang besar. Baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir dan Bapak Ibu bisa hadir di Padepokan, bisa ngopi bareng dengan saya, dengan Kang Darman, dengan Mbah Bejo, dengan Om Rinto, ya, bisa ngobrol tentang ATP, 3T, DNSA, Takholi, Tahali, Tajai, dan sebagainya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.